Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi bersama Ibu Aya Amsolehah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang Al-Quran dan Hadis Pedoman Hidupku. Pengertian Al-Quran secara bahasa. Al-Quran berasal dari kata kerja qara'a, artinya membaca. Kata dasarnya adalah Quran yang berarti bacaan. Secara istilah, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW dan diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa Al-Quran merupakan kalamullah, artinya bukan ucapan Nabi Muhammad SAW, malaikat atau makhluk lainnya, tetapi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui wahyu yang memberikan jaminan kesempurnaan dan bebas dari kekurangan. Al-Quran merupakan mukjizat, artinya hal yang luar biasa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan secara mutawatir, artinya riwayat yang disampaikan oleh 3 orang atau lebih yang memiliki kualifikasi terbaik sebagai orang-orang yang berakhlak mulia, sempurna kemampuannya, hafalannya, dan tidak pernah berbohong. Membacanya merupakan ibadah. Makin tinggi ilmunya, makin sering dan sungguh-sungguh membacanya, semakin sering membaca, semakin meningkat imannya. Kemudian kita akan membahas nama-nama Al-Quran. Alkitab atau kitab Allah atau Al-Furqan. Nah, fungsi Al-Quran. 1. Sebagai sumber ajaran hukum Islam yang utama, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus untuk berbagai hal. Sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Ada 4 macam dalil atau sumber hukum sekaligus ukuran dalam prioritasnya. 1. Al-Quran. 2. Hadis, disebut juga sunnah atau as-sunnah. 3. Ijma. Yang 4. qiyas. Apabila didapatkan pada sebuah kasus peristiwa yang memerlukan ketetapan hukum, yang pertama dilihat adalah Al-Quran. Jika ditemukan hukum di dalamnya, maka hukum tersebut yang dilaksanakan. Jika di dalam Al-Quran tidak ditemukan, maka kemudian dicari dalam sunnah. Jika ditemukan hukumnya di dalam sunnah, maka hukum tersebut yang dilaksanakan. Nah, fungsi Al-Quran secara umum sebagai sumber ajaran hukum Islam yang utama, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal, sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Kandungan Al-Quran ada yang bersifat universal, seperti yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah. Al-Quran
menghapus kitab Taurat, Zabur, dan seluruh kitab yang diturunkan sebelumnya. B. Fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Al-Huda, petunjuk. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Al-Furqan adalah pembeda. Al-Furqan dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dan yang salah. Di dalam Al-Quran dijelaskan beberapa hal mengenai yang boleh dilakukan atau yang baik dan yang tidak boleh dilakukan atau yang buruk. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian. Secara bahasa, hadis artinya baru, tidak lama, ucapan, pembicaraan, atau cerita. Menurut para ulama hadis merupakan sinonim dari sunnah, yaitu setiap sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbahkan kepada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan, sifat, perjalanan Nabi, baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. A. Perkataan. Segala perkataan yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai bidang seperti bidang syariah, akhlak, akidah, pendidikan, dan sebagainya. B. Perbuatan. Penjelasan praktis Nabi Muhammad SAW terhadap peraturan-peraturan syara yang belum jelas teknik pelaksanaannya, seperti jumlah rakaat, cara mengerjakan haji, cara takrir. Keadaan beliau yang mendiamkan atau tidak mengadakan sanggahan dan reaksi terhadap tindakan atau perilaku para sahabatnya, serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. D. Sifat, keadaan dan himmah atau keinginan Rasulullah SAW meliputi: 1. Sifat-sifat yang digambarkan dan dituliskan oleh para sahabat Nabi dan ahli sejarah, baik mengenal sifat jasmani ataupun moral atau akhlaknya. 2. Silsilah, nasab, nama-nama dan tahun kelahirannya yang ditetapkan oleh para sejarawan. 3. Himmah, keinginan Nabi untuk melaksanakan suatu hal, seperti keinginan beliau untuk berpuasa setiap tanggal 9 Muharram. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. 1. Menguatkan, mengukuhkan, dan menegaskan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Misalnya Rasulullah SAW memerintahkan untuk melaksanakan puasa. Perintah melaksanakan puasa sudah ada di dalam Al-Quran, sehingga dalam hal ini hadis sifatnya mempertegas perintah yang telah ada di dalam Al-Quran. 2. Menguraikan, menjelaskan dan merincikan ayat yang global, mujmal. Banyak ayat perintah larangan Al-Quran yang masih bersifat umum, belum terinci. Al-Quran memerintahkan untuk mengerjakan suatu perbuatan, namun belum ada ayat yang menjelaskan bagaimana cara melaksanakannya, sehingga perintah yang ada belum bisa dilaksanakan. Misalnya, perintah melaksanakan sholat. Tata cara pelaksanaan sholat secara lengkap diajarkan dan dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW sebagaimana sabdanya. Sholatlah kalian semua sebagaimana kalian lihat aku sholat.
3. Menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Misalnya, haram memakan burung yang berkuku tajam, haram memakai cincin emas dan kain sutra adalah laki-laki, dan lain-lain. Hukum ini merupakan produk hadis atau sunnah yang tidak ditunjukkan dalam Al-Quran. Membatasi keumuman ayat Al-Quran. Banyak perintah di dalam Al-Quran yang mengisyaratkan berlaku secara umum seluruh manusia umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, sehat maupun sakit, sedang bepergian maupun di rumah, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengecualikan, menghususkannya. Misalkan dalam hal sholat Jumat ada kekhususan atau pengecualian bagi orang tertentu. Fungsi hadis terhadap Al-Quran: mengukuhkan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran, memerinci ayat Al-Quran yang mujmal, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. 1. Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pernah diturunkan sebelumnya, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil. Kitab-kitab Allah sebelumnya ditunjukkan hanya kepada umat pada zaman tertentu saja. Berbeda dengan Al-Quran yang digunakan oleh manusia siapapun sampai akhir zaman. 1. Sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam Islam. 3. Hadis merupakan sumber hukum kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. 4. Hadis merupakan rujukan umat Islam dalam memahami syariat. Nah, demikian yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita akhiri dengan doa penutup, yaitu Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.